Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhi'ahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabbi, Tuhan semesta alam, yang telah membawa kita bisa bersilaturahmi. Ini ada, saya lihat, lintas generasi, lintas umur, lintas bidang, lintas agama, lintas apa lagi. Tapi yang jelas kita semua adalah warga negara Indonesia yang mengharapkan kebaikan dan berharap kita bisa memberikan kebaikan satu sama lainnya. Suara saya jelas ya? Oke. Salam Islam, marilah kita sampaikan pada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita, qudwatun hasanah. Tadi baru disinggung Pak Dubes perbedaan qudwah dan uswah. Jadi uswah itu contoh, example. Kalau qudwah itu adalah guidance, petunjuk. Namun pada kesempatan hari ini untuk mengisi kultumnya sebelum menjelang iftar atau berbuka puasa, izinkan saya Amarul Muftinulis dari Majelis Dakwah Pengurus Cabang Istimewa Muhammadiyah Spanyol. Saya asalnya dari Bilbao, maksudnya kuliah di Bilbao di University of Basque Country, jurusannya Sociology of Law atau Sociological. Insyaallah mudah-mudahan mohon doanya untuk bisa segera menyelesaikan studi. Amin. Yang kedua, saya berterima kasih banyak kepada PPI Spanyol, kemudian Diaspora Catalunya yang telah menyelenggarakan acara ini dan seluruh saudara-saudaranya. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dan bertegur sapa kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin karena kita semua berasal dari negara yang sama, bahwa jadi dalam kajian bahasa Arab itu kita ini punya hubungan persaudaraan, namanya ukhuwah wataniyah. Saudara kita di Nahdlatul Ulama itu punya istilah hubbul watan minal iman. Jadi cinta tanah air itu adalah sebagian dari iman. Maka mencintai saudara setanah air adalah bagian dari kita mencintai iman kita. Pokok peda pada pembahasan hari ini adalah Ramadanku, keluargaku. Jadi kebetulan ini saya lihat juga ada yang membawa keluarga, membawa anak dan istri mungkin, dan teman-teman yang mungkin juga sudah dianggap seperti keluarga. Hadirin sekalian, Ramadan itu memiliki keistimewaan seperti handphone. Kenapa seperti handphone? Karena handphone itu perlu dicas. Tentu di sini Bapak Ibu atau teman-teman sekalian, ketika handphonenya lowbat dan ingin memulai hari ini tentu panik. Katakan handphone kita tinggal 5% dan mungkin kita akan sulit dihubungi 10 atau 20 menit selama kita di jalan. Nah, begitu juga dengan iman kita. Karena kita tidak sadar iman kita itu lowbat. Iman kita itu perlu dicas, dan kebenaran-kebenaran yang kita dengarkan itu perlu diperbaharui. Sehingga keberadaan saya di sini sebenarnya bukan untuk mengajari, tapi berbagi. Dan harapannya energi yang saya keluarkan berupa gelombang suara ini bisa menjadi energi kebaikan buat saya juga. Ramadan adalah salah satu bulan dari 12 bulan di kalender Islam. Ramadan bisa menjadi hal yang sangat penting dan mungkin sakral bagi umat Islam. Karena pada bulan Ramadan ini banyak sekali maghfirah, ampunan,
dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bukan hanya untuk umat Islam tetapi untuk seluruh. Saya berasal dari Bangka Belitung, satu provinsi yang memiliki diversity suku antara Melayu dan Chinese yang kuat, dan kita biasa berbagi. Jadi yang jualan takjil itu kaum Tionghoa dan yang membeli itu kaum muslimin, dan ketika lebaran Cina atau sembahyang kubur itu kaum muslimin yang memasak makanan untuk kaum Tionghoa. Hadirin sekalian, saya akan mengawali kultum ini dengan membacakan sebuah hadis riwayat Muslim An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amalin bani Adam siyamun fa hasana asyara amsalnya illa sab'ati sifat qala Allahu ara wa jala ila sholati fa innahu li wa annahu ajal. Yang artinya setiap anak Adam akan dilipatkan gandakan kebaikannya dari 1 kebaikan menjadi 10 kebaikan. Hingga Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang memutus. Maknanya apa teman-teman? Puasa yang teman-teman lakukan 15 jam, 16 jam, lebih dari yang biasa kita lakukan di negara kita. Kita tidak tahu kapan kita kumur-kumur lalu meminum, atau kita berkata saya puasa hari ini, tidak puasa. Karena itu pahalanya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan. Maka karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengajar pahala itu, maka limitasinya pun tidak ada. Tidak ada limitasi pahala puasa Ramadan itu. Sehingga bagaimana Allah lah yang akan mengetahui balasan yang terbaik untuk kita. Dan sesungguhnya kita tidak pernah tahu amalan mana yang membawa kita pada surga dan dosa apa yang menggelincirkan kita kepada neraka. Maka jangan pernah meremehkan amalan, jangan pernah meremehkan dosa. Meskipun amalan itu hanyalah seonggok senyum, meskipun dosa itu hanyalah menyakiti saudara kita melalui lisan kita. Bulan Ramadan bagi umat Nabi Muhammad SAW adalah peningkatan amal dan peningkatan kualitas diri. Nabi SAW mewartakan bahwa umur umatnya rata-rata 60 tahun, tidak lebih dari 70 tahun. Nabi kita Muhammad SAW wafat di usia 63 tahun. Dan itu berbanding terbalik dengan umat-umat terdahulu. Katakan umat-umat Nabi Musa. Umat-umat Nabi Musa itu umurnya sampai 150 tahun. Nabi Musa menjadi nabi itu umur 70 tahun. Nabi Nuh alaihissalam itu menjadi nabi di umur 950 tahun. Dan banyak sekali nabi-nabi yang muda ya. Nabi Isa juga termasuk nabi yang muda, Nabi Yahya nabi yang muda, Yakub, Nabi Yusuf itu nabi-nabi muda. Tapi umur umatnya panjang-panjang. Lalu bagaimana umat Nabi Muhammad ini yang umurnya pendek, amalannya sedikit, dosanya banyak ini bisa menyalip kebaikan-kebaikan umat-umat terdahulu? Salah satunya melalui Ramadan. Nah, salah satu kemuliaan yang ada di bulan Ramadan adalah bulan Quran. Maka interaksi kita dengan Al-Quran itu harus dibatasi. Meski menurut mufassir interaksi Al-Quran itu beragam. Ibnu Katsir mengatakan di dalam kitabnya bahwa interaksi dengan Al-Quran itu adalah memperbanyak membacanya. Tapi Ibnu Katsir itu adalah ulama kontemporer zaman dulu. Kita ambil mungkin ulama yang dekat dengan kita, katakanlah Profesor Dr. Quraish Shihab itu mengatakan bagaimana interaksi dengan Al-Quran. Itu barusan saya tonton 10 menit yang lalu videonya, jadi masih fresh ilmunya. Itu beliau mengatakan bahwa saya dan Quran adalah sahabat. Maka sahabat akan saling mencari ketika ia tak saling bersentuhan. Ia akan saling ingin mencari tahu bagaimana kondisi sahabat. Dan begitulah sebenarnya seharusnya umat Islam dengan sahabatnya. Sahabatnya adalah Al-Quran.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat ini kalau kata orang Eropa loud and clear, no question. Bulan puasa adalah bulannya Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia, dan Al-Quranlah yang memberikan kebenaran dan membedakan yang hak dan membedakan yang batil. Namun urgensi kita tidak hanya tentang Al-Quran, namun juga tentang menghidupkan bagaimana 10 malam terakhir Ramadan atau 10 hari terakhir Ramadan ini. Mohon maaf ya panitia kalau saya kelebihan waktu, tolong dikasih. Karena saya memang biasa ngomong. Masih ada waktu ya? Oke. Sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan pendidikan kawan-kawan, atau bulan tarbiyah kalau bahasa Arab. Pendidikan kita dari apa? Pendidikan kita meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, meningkatkan interaksi kita dengan keluarga, meningkatkan interaksi kita dengan sesama. Makanya saya beri tema pada kesempatan ini, Ramadanku Keluargaku. Seharusnya kita memiliki kedekatan emosional seperti kita memiliki kedekatan emosional dengan keluarga kita di Indonesia. Saya yakin semuanya di sini kalau kita berkabar bahwa besok kita akan kembali ke Jakarta, semua orang di Jakarta akan senang dan mungkin akan menyambut kita. Dan ketika kita kembali ke sini, mungkin tempat kita bekerja, tempat kita sekolah, mungkin keluarga kita yang di Indonesia pun akan senang. Begitu juga kita dengan Ramadan, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ketika Ramadan datang, itu kita selalu senang, bergembira, bersemangat menyambutnya. Lalu ketika sebelum akhir Ramadan ini, akhir-akhir kita merasakan kesedihan. Itu sebenarnya maknanya. Bagaimana Ramadan itu kita rasakan sebagaimana keluarga kita. Kita servis dia, kita ajak dia jalan-jalan. Di Jakarta ada tempat main baru loh. Oh di Jakarta ada tempat ini baru loh. Oh di Jogja ada tempat makan pecel dan soto yang baru loh. Begitu. Oh ya Allah, kita memiliki amalan baru ini. Ya Allah, kami memiliki harapan baru. Ya Allah, kami memiliki kerinduan kepadamu. Ya Allah, maka ampunilah kami di bulan Ramadan. Begitu sebenarnya seharusnya kita mendefinisikan Ramadan sebagai keluarga. Lalu konkretnya, apa yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan? Yang pertama adalah memperbanyak sedekah. Sedekah itu banyak. Paling sederhana berbagi senyum. Luar biasa hari ini kita berbagi makanan. Luar biasa lagi kita berbagi tempat. Luar biasa lagi kita berbagi kesempatan, berbagi pengetahuan, informasi dan lain sebagainya. Menurut Rasulullah SAW, afdalus sedekah sedekatul Ramadan. Bahwa artinya sebaik-baiknya sedekah adalah yang ditunaikan di bulan Ramadan. Yang kedua, ada amalan yang sudah saya singgung, yaitu tadarus Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat atau hadis yang bisa saya simpulkan. Salah satunya adalah Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bukhari dan Muslim. Bacalah Al-Quran karena sungguhnya Al-Quran akan menjadi syafaat penolong kita di hari nanti, di hari akhir nanti. Jadi karena Al-Quran sebagai sahabat kita yang tadi yang saya bilang. Yang ketiga ada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfun min kitabillahi falahu bihi hasanah wa hasanatu bi asyri amsalha la akraman alif lam harfun walakin alif harfun lam harfun min harfun. Artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan dengan bacaan tersebut, satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Dan aku tidak mengatakan bahwa alif lam itu satu huruf, tetapi satu huruf alif, satu huruf lam, dan satu huruf mim. Rawahu Tirmizi disahihkan di dalam Kitab Shahih Jami'at nomor 6469. Yang ketiga yang mungkin kita tahu dan mungkin kita rindukan adalah mendirikan sholat tarawih.
Artinya min qara'a Ramadan qiyamuma wa hisabihi wa qaralahu ma qaddam zam. Barang siapa yang ibadah tarawih di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan diampuni yang datang dan yang lalu. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali perdebatan misalkan di sholat tarawih 8, 23, 11, 23. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah kita melaksanakannya dengan ikhlas. Dan di tengah-tengahnya itu kita berdoa, dan doa ini sudah masyhur. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya, ya Allah, Engkau akan mencintai ampunan, maka ampunilah. Doa itu kalau kata Ustaz Hadi Hidayat, jadi 2 rakaat kita sholat, baca doa itu. 2 rakaat kita sholat, baca doa itu. 2 rakaat kita sholat, baca doa itu, sampai kita mampu. Dalam riwayat itu, Nabi SAW itu pernah kakinya bengkak karena sholat. Itu ketika beliau sholat bulan Ramadan, qiyamul lailnya bulan Ramadan. Yang kemudian ini kayaknya amalan sunnah yang paling sering itu adalah menyegerakan berbuka dan mengakhiri sahur. Nah, ini kayaknya paling penting. Jadi sahurnya mepet-mepet subuh dan berbuka sesegera mungkin. Kemudian ada memberikan makanan berbuka puasa, dan yang terakhir mungkin ditutup dengan istighfar. Karena istighfar itu adalah bentuk ampunan dan bentuk penghambaan kita pada Allah. Ibnu Qayyim Az-Zawji, seorang ulama kontemporer, mengatakan ketika dada kita terlalu sesak, ketika pikiran kita terlalu penuh dengan harapan, dan kita tak mampu mengatakan apapun kepada Allah, maka ucapkan aja istighfar. Karena Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam hati. Hadirin sekalian, Ramadanku, keluargaku. Saya akan menutup dengan satu perenungan bahwa Ramadan layaknya seorang perantau, sama seperti kita, bahwa kita merantau itu memiliki niat untuk mendapatkan arah hidup yang lebih baik, arah pendidikan yang lebih baik. Begitu juga Ramadan, seharusnya ketika kita masuk ke Ramadan, kita mendapatkan arah kehidupan yang lebih baik, amalan yang lebih baik, dan ampunan. Terakhir saya akan mewasiatkan, karena di sini banyak anak kecil, banyak ibu, bahwa Quran surat Al-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi Ramadan itu juga mengajarkan kita melindungi diri kita dari kejahatan, dari kemaksiatan, bukan hanya terhadap diri kita, tetapi kepada keluarga kita. Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan ya'khudhu khawfu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Artinya, jika hendak meninggalkan, kita mengkhawatirkan keturunan kita, anak cucu kita, generasi kita, maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah dan berkata-kata. Hadirin sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai satu perenungan. Yang pertama, Ramadan adalah keluargaku. Mari kita sambut Ramadan ini sebagaimana kita menyambut keluarga kita. Kita hiasi Ramadan kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita. Jika kita tidak mampu menghatamkannya, mungkin lebih baik kita mengamalkannya atau merenungkan beberapa ayat. Kalau kata Profesor Presiap itu, dia lebih mencintai seseorang yang paham satu ayat Al-Quran dan mengamalkannya dibandingkan menghafalkan satu juz. Alhamdulillah rabbika fala takuna minal mumtarin. Semoga yang sedikit ini ada kebenarannya, yang salah datangnya dari keburukan saya sendiri. Allahumma fi ila ul mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.